Bukan para nabi untuk berkomunikasi, gitu loh, Ya, ya. ya kan? Jadi Suaranya, suaranya zikir putus. itu, ya. Suara saya putus-putus. Enggak, Pak. Nah, Bagus. oke. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi Ya. zikir itu arti yang lain lagi adalah belajar, ya kan? Jadi makanya kita belajar berdialog dengan Allah sesuai dengan yang Allah mau di dalam Al-Quran. Nah, tadabur itu artinya yang Allah mau. Nah, tadabur ini yang tadi bisa artinya itu petunjuk, buku, bacaan, apa namanya, penjelas, kan itu. Nah, itu yang tadi tadabur itu intinya sebenarnya. Jadi kalau dilihat itu udah bahwa Allah tuh ngomong sama kita. Kalau kita ngomong dan kita dalam ngomongan sama Allah itu ngobrol itu, kan kita belajar sama Allah, benar nggak? Ya Ya, kan? Berarti kita ya. belajar sama Allah. Nah, kita belajar sama Allah, namanya makanya zikrullah. Jadi tadabbur Quran ini sama dengan zikrullah. Belajar, berdialog, bertadabbur Quran itu kalau bahasa tingkatnya zikrullah. Berdialog dengan Allah, belajar sama Allah kan itu. Kalau kita berdialog sama Allah, belajar sama Allah, kita pasti ingat Allah nggak? Ya. Iya. Nah, jadi kita itu kalau belajar sama Allah, berdialog sama Allah, ngomong sama Allah, itu artinya kita pasti ingat sama Allah. Pasti kita diingetin. Jadi ini mengingatkan juga. Makanya arti zikir itu juga mengingatkan. Benar nggak? Mengingatkan apa yang Allah ngomong ke kita. Ya kan? Iya. Apa yang Allah mauin sama kita kan gitu. Nah, dari sini makanya kata muzakir. Muzakir itu adalah orang yang ngajak berdialog, orang yang ngajak belajar. Belajar sama Allah. Muzakir itu orang yang ngajak. Nah, saya makanya bukan ustadz. Kalau ustadz kan guru yang ngajarin. Nah, karena konsep tadabbur Quran saya nggak ngajarin, saya cuma menyampaikan omongan Allah begini loh. Yang saya bilang ini tadi, Allah ngajak kita, Al-Quran itu kan artinya Allah ngomong sama kita. Jadi Allah Ya. Ngajak supaya berdialog. ngomong gitu. Nah, ngajak berdialog terus. Nah, saya ngajak supaya ibu-ibu ini berdialog sama Allah. Berdialog itu gunanya apa? Berdialog itu juga artinya belajar sama Allah, langsung sama Allah. Nah, kenapa langsung sama Allah? Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 udah jelas. Ar-Rahman siapa? Siapa ya? Ar-Rahman Allah. Ya, Ar-Rahman kan Allah. Allamal Quran, yang ngajarin Al-Quran. Jadi yang ngajarin Quran siapa? Ada nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada, pasti Allah. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu jangan belajar Quran sendiri, nanti setan masuk. Itu orang bohong itu. Orang bohong, orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu namanya orang bodoh kan? Iya. Nah, orang bodoh jadi sesat kita. Padahal nggak ada. Banyak ayat Allah bilang, ayat Quran bilang, nggak ada. Setan nggak bisa ngajarin Quran. Dengerin ayat Quran aja dia panas, setan. Ya kan? Iya. Karena yang ngajarin Quran cuma Allah yang bisa. Gitu loh. Jadi, saya ini cuma menyampaikan bahwa Allah ngomong gini loh. Ini Allah ngomong gini. Gitu. Allah mau ngomong nih. Kan contoh kita tuh, Allah tuh ngomong terus. Jadi sebenarnya itu Allah ngomong sama kita, cuman kita suka nggak mau denger omongan Allah. Gitu intinya. Iya. Nah, karena yang ngajarin itu artinya apa? Yang memahamkan apa yang omongan Allah yang saya sampaikan ini, bukan saya kan cuma nyampein doang. Nah, yang memahamkan ke ibu-ibu, ke dalam kalbu ibu-ibu itu cuma Allah gitu, bukan saya juga. Ya kan? Yang memberi petunjuknya Allah, yang kasih pelajarannya Allah gitu loh. Bukan saya. Iya. Nah, Iya. ini kalau ibaratnya alat, ini saya alatnya Allah nih. Ibaratnya kalau kita Alat, ini alat pembantu Allah ya. yang ngomong, Saya. ya. Allah yang Alat ngomong, pembantunya. saya ini cuma speakernya. Gitu loh. Speakernya. Iya. Ya, speakernya Allah bukan Allah. Jadi suaranya supaya suara saya kayak manusia supaya manusia denger loh.
gitu loh. Kedengeran dengan telinganya dia gitu kan, masing-masing telinga ibu-ibu nih kan gitu. Terus dalam bahasa kaumnya. Nah, bahasa ibu-ibu yang ibu-ibu ngerti semua kan gitu. Jadi bukan bukan harus disampaikan dengan bahasa yang ibu-ibu nggak ngerti kan. Nah, disampaikannya begitu dalam bahasa kaum. Jadi wahyu itu disampaikan dalam bahasa kaum. Tapi dijelaskannya, ini bahasa wahyunya seperti ini, diterjemahkan ke dalam bahasa kaum. Itu intinya. Itu artinya yang kalau bilang dalam Al-Quran kan banyak ayat bilang itu pasti disampaikan dalam bahasa kaum. Nah gitu. Nah bahasa kaum dalam hal ini, dalam konteks kita ini, ya dalam bahasa Indonesia ini, kan dalam bahasa yang kita ngobrolin ini. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang belum jelas? Saya ini bukan pemahaman saya ya Pak Ya, oke. Pak Marwah. Jadi di tadabbur ini adalah yang Allah mau itu kita memperhatikan, menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran, begitu Pak. Betul. 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 Tapi bukan sampai di situ. Mak yang tergantung itu bagaimana kita melakukannya menurut Allah, bukan menurut kita. Gitu loh. Jadi Al-Quran ini harus kita lakukan, lalu kita laksanakan, lalu akhirnya kita jalankan. Artinya apa? Lakukan itu kita mengalami dulu, kita kerjain dulu, ya kan? Nah, dalam kita kerjain kita baru dipahamkan sama Allah. Dalam kita kerjain itu kita diberitahu. Nah, baru kita tahu, oh gini ngerjainnya. Oh, saya ngerjain begini hasilnya kan gitu. Nah, terus dilaksanakan. Oh, di manage lagi, ya ditata lagi. Gimana yang jalan yang baik? Gimana menurut Allah? Dialog lagi sama Allah. Nah, akhirnya karena kita terus melaksanakan, kita menjalankan. Sehingga kita menjadi Al-Quran yang berjalan. Sampai di sini nangkep nggak? Nih Bu, ini nih. Bu Elina tadi ngomong. Ya, Nah, sebentar. Jadi mengerjakannya itu berarti kita membaca gitu, Pak. Mengerjakannya bukan hanya membaca, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ibu-ibu kan suka masak nih. Ya kan? Suka masak. Di dapur. Nah, terus pakai resep yang biasa masakan ini kan gitu. Ya kan? Terus tiba-tiba ada kesalahan yang nggak sengaja kan gitu. Kok rasanya jadi beda? Biasanya masaknya gitu kan. Nah, itu Allah ngomong, coba cek ininya. Nah, kita nggak tahu tuh. Sebenarnya Allah ngomong, coba cek apa aja tadi yang kelebihan dimasukin. Ada yang kurang nggak? Nah, kita cek. Nah, itu ngomongan, oh itu Allah ngomong. Nah, kita cek. Oh iya, kita kurang ini nih kan gitu. Kurang garam lah, kurang ininya lah kan gitu. Nah, cabenya kurang, bawangnya kurang kayak gitu. Nah, itu tuh Allah ngomong sebenarnya sama kita. Nah, terus kadang-kadang kita bikin kesalahan. Nah, yang paling gampang ini sebenarnya kayak gini. Kita udah janjian sama orang. Kita mau dikasih duit 25 juta misalkan. Terus udah janjian. Tapi tiba-tiba waktu kita mau berangkat, itu tiba-tiba ada omongan dalam hati kita yang artinya bilang nggak usah pergi. Tapi kita pikir nih, wah kalau kita nggak pergi, itu 25 juta hilang kan gitu. Nggak usah pergi, tapi terus kita nggak dengerin, kita tetap mau pergi. Tapi ada perasaan males mau pergi. Nah, perasaan males, tapi karena kita masih ngarepin 25 juta tadi, terus kita maksain pergi. Nah, sampai di tempat janji pertemuannya sama orang itu, tiba-tiba orang itu telepon kita. Maaf, saya nggak bisa datang karena ada acara mendadak. Jadi akhirnya duitnya juga nggak bisa dapat kita. Dapat juga ya. Nah, jadi perintah tadi bilang nggak usah pergi, itu sebenarnya Allah lagi ngomong. Jadi Allah tuh ngomong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kayak begitu kita. Kadang kita ragu itu Allah berarti. Kalau kita ragu, kadang-kadang ada ragu gitu. Kita nggak usah pergi. Makanya kata Allah, kalau ragu jangan kerjain. Oh, berarti kalau kita ragu tuh sebaiknya kita jangan pergi ya Pak? Kalau udah muncul keraguan, makanya Allah bilang kan di ayat itu udah jelas tuh. Kan ayat itu udah bilang, jangan
melakukan yang kita ragukan. Selidiki lagi. Jadi kita ini harus yang kita benar-benar percaya dan kita yakini itu yang kita kerjakan. Itu yang datang dari Allah ya. Kita yakin gitu. Itu yang dari Allah. Kalau kita yakin itu kita dari Allah kerjain. Dan itu nanti kita kalau kita kerjain ada banyak kemudahan yang datang. Walaupun kadang-kadang ada juga kesusahannya. Nah, kesusahan itu nanti Allah ngomong lagi. Kenapa ada susahnya kan gitu. Jadi ini Allah ini bahkan setiap waktu tuh ngomong sama kita gitu loh. Cuma kita nggak nyadar Nah, ya. ini kita nggak nyadar. Bener, kita nggak nyadar. Nah, Mengabaikan, nggak nyadar, kita mengabaikan suara hati. mengabaikan. Nah, kenapa kita mengabaikan? Karena kita anggap dengan doktrin macam-macam bahwa kita ini bahwa Allah tuh jauh. Ya. Allah tuh jauh. Ya kan? Allah tuh dekat sekali dengan kita ya, Mas. Padahal Allah tuh dekat sekali, benar Bu Cut Erina. Sedekat apa Allah, saya tanya Bu Cut Erina? Tahu nggak sedekat apa Allah sama kita? Sedekat urat leher. Lu udah tahu nih omongan Allah nih. Bagus banget Kan, ini. Kan sedekat urat leher itu benar ya, Bro? Iya, kan Allah ngomong nih sama benar banget. Jadi kan Allah ngomong nih sama Bu Erlina. Erlina, sama Bu Cut Erlina juga ngomong. Cut Erlina, gua ini lebih dekat dari urat leher loh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada gak yang bisa lebih dekat dari urat leher kita? nggak ada. Kecuali Berarti Allah. berarti Allah udah paling dekat. Iya. Bahkan diri kita sendiri pun lebih jauh dari urat leher. Jadi yang paling dekat sama kita tuh ya Allah, bahkan bukan diri kita sendiri. Allah yang paling dekat, sedangkan yang lebih dekat. Iya. Itu kan Tadi nggak tahu. penjelasan Allah. Nah itu yang kunci yang kita harus pegang. Jadi Allah udah ngomong, kita nggak bisa ngomong Allah. Bisa, langsung. Gitu loh. Kan Allah ngerti segala bahasa. Keluhan kita, problem kita ke Allah, ya Allah ini gimana saya meminta itu langsung. Karena ada Allah tuh lebih dekat dari apapun, dari siapapun. Kan nggak ada yang lebih dekat dari urat leher. Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi disinilah tugasnya bahwa Muzakir menyampaikan ini. Jadi kalau ibu-ibu dipahamkan, bukan saya memahamin. Allah yang memahamin. Yang memahamkan ke Bu Cut, Bu Erlina, Bu Cut Erlina, ke Bu Lisda, ke Bu Nina, itu Allah bukan. Saya itu menyampaikan doang. Gitu loh. Kan langsung nangkap kan? Bahwa Allah ngomong kan? Iya. Gitu. Jadi sama juga nih. Kok ini mau belajar bertadabbur Quran? Ini udah ternyata Allah mau lagi ngomong tuh. Gitu. Jadi tadabbur Al-Quran ini makanya dalam kita belajar berdialog bertadabbur Quran itu Muzakir nggak menganggap dirinya lebih pintar dari Maskurun. Nah ibu-ibu ini Maskurun. Maskurun ini artinya orang-orang yang sedang diajak berdialog, belajar berdialog sama Allah gitu loh. Diajak berdialog, diajak belajar. Karena yang ngajarin bukan saya, bukan Muzakir. Nah, yang apa namanya? Yang ngasih pemahaman juga bukan Muzakir. Muzakir tugasnya ngajak berdialog. Ayo loh, kita belajar sama Allah gitu. Iya. Nah, itu bedanya. Makanya kita nggak ada istilah ustadz gitu loh. Mursyid, nggak ada istilah guru gitu. Jadi perbedaan itu cuma perbedaan ngajak berdialog gitu, sama yang diajak berdialog. Itunya. Jadi ya kan artinya lebih saya ini kenapa bisa ngajak berdialog karena kayak selama ini yang lebih intens dari ibu-ibu berdialog sama Allah ya saya kan gitu. Makanya saya ajak ibu-ibu berdialog kan gitu. Gitu. Jadi saya cuma kelebihan karena saya duluan intensnya. Kalau berdialognya ibu-ibu dari bayi udah berdialog sama Allah. Cuman kesadaran berdialog ini yang sering hilang, sering lupa, gitu kan? Tapi wajar gak lupa? Putus-putus sebenarnya. Putus-putus ya Bu Cerlita ini.
Suara saya putus-putus nggak? Enggak. Iya, Halo? putus-putus ya. Enggak, Iya, iya. enak kok. Suara- Putus-putus? Ya mungkin Ah, oke. sebagian ya berarti bucut anunya apa sinyalnya mungkin bucut. Sinyalnya kali ya, Chef. Bucut di mana Tapi nih? udah bagus Kalimantan? kok, udah Mm-mm. bagus ya. Balikpapan. Udah bagus. Di Oh, balik di Balikpapan. Lebih jauh, Bu. Iya. Iya, Sidoarjo biasa. jauh juga kok. Iya. Masih jauh Balikpapan, Bu. Iya, masih Sidoarjo. Balikpapan. Iya. Nyebrang laut. Iya. Jadi kayak gitu Bucut Elina. Nangkep nggak? Tadi yang nangkep bahwa tidak berhutang itu adalah belajar berdialog. Jadi Gimana? makanya kita Putus, belajar Pak. Hah? Ya, Masih putus-putus? Tadabbur belajar berdialog begitu. Putus. Iya, benar. Jadi Berdialog. bertadabur Nah, itu belajar itu belajar berdialog, belajar dialog ya. berdialog dengan Allah sebenarnya gitu. Dengan Allah. Ya, bersama Allah, di dalam Allah. Nah, itu sebenarnya tadabbur Al-Qur'an itu intinya itu. Intinya kita Ya, disuruh artinya itu Pak ya. arti yang sebenarnya yang kita harus lakukan tuh setiap saat harus kita sebenarnya berdialog sama Allah supaya kita nggak pernah lupa sama Allah. Kalau kita cuma ingat-ingat Allah aja, lama-lama kita capek kan, lupa. Tapi kalau Iya. kita berdialog enggak kan? Ada aja masalah. Ya Allah, ini duit gua kurang gimana nih caranya? Gitu loh. Ya gua nggak ada duit nih. Gimana Iya. gua makan nih? Perut udah lapar kan kayak gitu kan. Ada aja kan yang masalah sehari-hari kita ngomongin sama Allah tuh. Iya, iya betul Gitu. betul. Nah, itu ya. Nah, ini yang tadabbur Al-Qur'an. Nah, cara berdialognya ini, Pak. Makanya cara berdialog ini yang namanya bertadabbur Al-Qur'an itu cara berdialognya. Cara berdialog. Ada di Al-Qur'an cara berdialognya. Kayak gitu. Nah, cara berdialognya di Quran ini bilang apa? Allah tuh selalu ngomong sama ini kecuali dengan Allah tidak ngomong sama basarun, sama manusia. Nah, kecuali dalam 3 cara. Yaitu caranya apa? Tadi pakai wahyu. Wahyu itu inspirasi yang tadi saya ceritain contohnya. Allah ngomong, lah masa pergi kayak gitu. Itu Allah ngomong sebenarnya. Yang ngomong tuh Allah bukan setan. Kan Allah lebih tahu bakal kejadian kita nggak bakal duit orang tuh nggak bakalan datang kan gitu kan. Nah, itu Allah ngomong. Kita sadari nggak Allah ngomong ke dalam diri kita? Itu. Nah, kan ada doktrin yang bilang, oh wahyu itu hanya buat nabi, kita nggak bakal dapat wahyu. Sekarang ada ayatnya. Ayatnya bilang, wa harabuka ilan nahli. Adalah mewahyukan Tuhanmu itu kan Allah. Rabuka itu kan artinya Allah kan? Iya. Mewahyukan Allah ke lebah. Lebah aja dapat wahyu. Masa kita nggak dapat wahyu? Emang lebih tinggi daripada kita? Emang lebah nabi kan gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Kalau wahyu itu cuma pada nabi, jabatan nabi, lebah gimana? Emang lebah itu nabi? Kan enggak. Lebah itu binatang. Kok dia dapat wahyu, kita nggak dapat? Nah, makanya di ayat lain Allah jelasin dengan wahyu. Jadi Allah ngomong tuh wahyu. Jadi yang Allah bilang Allah lebih dekat dari ulat rahim itu ini yang inti sarinya dengan wahyu tadi. Iya. Nah, terus di balik hijab tadi kita kan tiba-tiba kita harus pergi, Tiba-tiba apa? Dengan perasaan kita muncul perasaan Di nggak enak. balik hijab. Nah, di balik apa Ustaz? itu di balik peristiwa atau di balik kejadian yang sedang kita alami. Tadi di balik hijab itu kalau contoh yang tadi, tiba-tiba perasaan kita ini males mau pergi gitu. Tapi kan ada keraguan ya, ada keraguan. Tapi karena nafsu kita pengen tetap mau dapat duit, wah kita paksa kita harus pergi kan gitu. Ada keraguan timbul kan? Tadi yang keraguan tadi Bu Citalina bilang celewek. Nah ini tandanya di balik hijab. Nah, apa beda keraguan dengan kata hati, Pak? Kata hati kita berkata jangan kamu pergi lah. Seperti itu apa bedanya, Pak? Nah, kata hati itu yang tadi wahyu tadi. Kamu jangan pergi. Oh, wahyu ya. Keraguan itu tanda tadi yang di balik hijab. Ini kenapa sih kok kita malas pergi kan dirasanya gitu. Nah, itu yang di balik hijab.
Atau di balik hijab itu tiba-tiba eh, anak kita sakit. Ya, anak sakit gimana nih mau pergi? Kan gitu kan. Padahal duit mesti dapat 25 juta kan gitu. Ya kan? Ya. Itu juga di balik hijab. Jadi di balik hijab macam-macam tuh. Kejadian yang kita alami sendiri kayak gitu. Ya kan? Nah, nanti melalui seorang utusan, kata Allah. Yang ketiga tuh caranya melalui seorang utusan. Nah, tiba-tiba suami kita atau anak laki-laki kita bilang, ibu jangan pergi dong, kan si ini sakit, si Miska ini sakit, ibu kok mau pergi juga? Nah, itu melalui seorang utusan. Itu cara Allah. Jadi Allah udah jelasin bahwa Allah itu selalu ngomong sama kita. Gitu. Nah, itu yang tadi sebenarnya yang kata tadi siapa? Ibu Cut Elina yang bilang deket kata hati tadi, kata hati. Siapa tuh yang ngomong? Erlina. Saya. Nah, Ya, Bu kata Cut hati. Elina, Bu Elina tuh jadi kata hati. Jadi hati nurani itu ngomong itu Allah ngomong. Jadi Allah tuh ngomong lewat hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang dalam Quran namanya kolbu. 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 Jadi Allah ngomong sama kita tuh lewat kolbu kita tuh yang wahyu tadi. Yang lewat hati nurani. Nah, setan, iblis itu masuknya lewat apa? Lewat perasaan, lewat emosi kita. Gitu. Ego. Ego kita. Oh, pergi aja kan mau dapat duit. Ngapain? Biarin aja nanti anaknya kalau kita punya dapat duit kita bisa ke dokter bawa anak gitu. Cari Nah, alasan. itu bedanya itu Pak, beda dari ini wahyu dari Allah atau ini bisikan setan tuh membedakannya bagaimana. Kadang kita mau berangkat taklim gitu kan ada ragu-ragu kan gitu kan. Ada ragu. Nah, ini setan apa memang kata wahyu dari Allah loh, untuk membedakan. Jadi itu bagaimana? kalau wahyu dari Allah itu pertama langsung tegas. Yang wahyu dari Allah tegas karena wahyu itu perintah. Saya yakin gitu ya, nggak apa? Nggak yakin. Dia yakin. Ya. Tapi yang bikin ragu karena kita nih langsung nafsu masuk tuh waktu kita bilang, wah, kok gue kayaknya nggak usah pergi nih kan ada. Nah, itu tuh. Nah, itu di setan. Dan Kayaknya tuh, kok dibilang gue nggak usah pergi kan gitu. Nah, itu udah mulai setan. Padahal gue kan mau dapat duit. Nah, masuk tuh dia ngomong setan. Kan kayak gitu. Karena apa? Bedanya setan? Setan itu dalam bahasa Wahyu dua kata dijadikan satu kata. Artinya syai itu dari syai itu artinya keinginan. Ton itu dari tin. Tona menjadi toyana menjadi tin. Tin itu tanah. Nah, tanah itu kalau dalam bahasa ini metaforanya lembangan materi. Jangan keinginan materi. Nah, kalau kita lihat setan itu sebenarnya kalau fokusnya tujuannya itu materi, itu pasti kita godain setan. Nah, kalau tujuannya keselamatan, beda lagi. Itu pasti Allah gitu. Bedanya gitu doang. Ini ada keselamatan nih, ada yang kita harus diselamatkan, lagi diselamatkan kan gitu. Nah, terus kalau tujuannya materi gitu, ya itu setan. Tapi kalau tujuannya kesombongan, nah itu iblis masuknya namanya. Iblis tuh kesombongan. Nah, mereka tuh suka gantian godain kita tuh, iblis. Iblis tuh kesombongan. Ya, semuanya gini. Kalau setan? Setan materi. Jadi kayak tadi itu, kan lo mau dapet duit, kalau lo nggak pergi nggak dapet duit nih, kan gitu. Nah, itu setan yang ngomong. Nah, tadi kalau iblis tambahin nih. Terus tapi kok ada perasaan nggak enaknya tuh kan. Nah, itu tadi yang dibalik hijab tuh Allah ngomong lagi. Terus itu perasaan lo aja tuh gitu. Padahal yang ngomong perasaan juga. Saya bilang terus bilang nih yang perasaan yang tadi ngomong yang bantah supaya tetap kita pergi. Dia bilang, lo kalau dapat duit, lo bisa apa aja. Anak lo sakit nih, lagi sakit, kan bisa ke dokter, bisa ini. Lo bisa makan itu. Nah, itu udah mulai sombong. Jadi duit itu membanggakan adanya duit nanti kalau kita punya duit kan gitu. Nah, itu udah iblis tuh masuk pelan-pelan. Nah, itu kita ngebedain di situ. Karena makanya kita lihat tuh
iblis itu apa, siapa, setan itu siapa. Itu semua di dalam diri kita, bukan di luar. Jadi yang namanya iblis, setan itu sebenarnya manusia juga dalam diri kita. Nah itu kita cara ngebedainnya itu pertamanya. Nangkep gak nih Ibu Cutelina? Bu Erlina. Halo, Nangkap Assalamualaikum. dikit-dikit, nangkap. Masih Jadi belum sambil, dapat clue-nya ya. iya, sambil meraba-raba. Sambil meraba-raba. Oke, Iya, masih ada makanya yang di di dalam masih diri ada yang di ini kita, nggak? Di setan raba-rabanya dan apa nih? iblis yang ada dalam diri. Gini loh, setan dan iblis yang ada di dalam diri lah, seperti itu. Iya, Jadi betul. saya ini banyak terganggu oleh setan atau iblis atau memang ada wahyu Allah lah, itu yang saya masih anukan Pak. Nah, itu makanya kita ini pelan-pelan. Tadi kan ininya kan petunjuk saya satu tadi. Tandanya kalau Allah itu kan Allah itu assalam. Assalam itu untuk keselamatan yang penting. Yang kedua untuk kedamaian. Iya. Yang kedua untuk kesejahteraan. Jadi kalau perintah Allah itu pasti untuk tiga itu intisarinya. Supaya kita selamat, supaya kita damai, supaya kita sejahtera. Jadi perintah Allah itu pasti ada gitu. Terus tadi yang kata Bu Nina bilang, selalu begitu pertama itu yang pertama doang. Dia ngomong kalau yang perintah itu sekali doang. Tegas dan meyakinkan ngomongnya. Nah, tapi kita ragu emosi setelah kita perasaan yakin terus tiba-tiba kita ragu. Nah, itu setan. nah, Gitu ya. itu setan. Itu yang bikin meragukan. Nah, tandanya kalau setan dan iblis itu membuat kita ragu yang tadinya kata-katanya meyakinkan kok jadi diragukan. Nah, itu namanya setan dan iblis. Jadi setan dan iblis intisarinya Setan menyusup. meragukan yang Setan kita menyusup, yakini. Pak. Meragukan yang kita yakini. Kayak gitu. Ya kan? Ya. Jadi yang pertama, Nah, Bu Erlina, yang pertama itu yang kita pertama itu yakin. Nah, tiba-tiba kita ragu. Nah, itu setan kalau udah ragu. setan dan iblis. Yang Setan bikin dan kita ragu itu dua itu doang. Si setan sama si iblis. Kalau iblis bergabung ya sudah. Nah, Iya. enggak. Tandanya bedanya atas setan sama iblis. Kalau setan fokusnya ke materi. Lu kan nggak Oh, dapat setan ke duit. materi ya. Kalau iblis Kan lu sombong. nggak dapat duit. Kalau iblis, Pak? Kesombongan. Terus Lu kalau dapat sombong. duit, kalau lu ada Sombong. duit lu bisa ngapain aja. Nah, itu kan kalau lu punya duit segitu kan lu bisa ngapain aja. Nah, itu sombong. Kalau setan bilangnya kan lu harus dapat duit. Kan gitu. Materinya. Target itu materi. Lo bisa dapat jabatan kalau lo bisa ketemu dia kan, nah, kayak gitu kan. Lo bisa dapat ini, dapat itu kan, fasilitas ya gitu kan. Pokoknya arahnya ke materi. Nah, kalau lo bilang lo hebat kalau dapat duit 25 juta. Nah, itu udah iblis, sombong. Gitu. Jadi tandanya cuma dua itu enggak. Jadi sebenarnya gampang membedakan iblis dari Allah apa dari iblis setan. Pertama kalau dari Allah meyakinkan. Kalau iblis setan bikin ragu. Yang yakin dijadiin ragu. Kayak gitu. Nah, keraguan ini akhirnya dibikin seolah membantah keyakinan tadi. Nah, yang dibantah tadi seolah jadi keyakinan. Seolah-olah. Nah, itu. Jadi diputar-balikan. Nah, tapi nanti kenyataannya keyakinan yang awal yang benar. Kejadian. Karena keyakinan Allah itu yang dari Allah. Yang keyakinan itu dari Allah. Gitu. Nangkep gak nih? Bu Erlina sama Bu Erlina? Nangkep. Nangkep, Pak. Nangkep. Ya. Ada yang masih bertanya nggak? Silakan, ada yang bertanya. Sebelum dilanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Selamat datang nih, Bu Hanifah Ahmad. Bu Hanifah Ahmad di mana nih? Wah, Bu Hanifah. Oke. Jadi kita Assalamualaikum, Bu Hanifah. Jadi ini saya Waalaikumsalam. sehat Bu Hanifah?
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin, insyaallah. Jadi makanya bertadabbur Quran ini nggak bisa rame-rame, gitu. Nggak bisa rame-rame, dibatasin. Kenapa? Kan tadi persoalan kolbu kan, persoalan hati. Kalau rame-rame udah nggak bisa jadi persoalan hati, bener ya? Iya. Nah, karena bertadabbur Quran, nah coba dibuka surat 47 ayat 24. Bisa nggak dibuka? Siap membaca itu. Muhammad. Surat Muhammad ayat 24. Surat 47 ayat 24. Ayat 24 ya. Iya, ayat 24. Bu Elina deh, bacain ya. Bu Elina Sidoarjo. Boleh 47 saya 24. baca surah 47 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Ya, kan hati kita terkunci kan persoalan hati. Jadi menghayati kalau bahasa Qurannya tadabur. Nah, di sini kan afala yattadaburun afala yattadabbaruna Tadabbaruna. Al-Qur'an. Mereka Nah, gitu. sedang akan memperhatikan. Apakah maka tidak sedang? Ini yattadabbaruna kan pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang berlangsung. Fi'il mudhari, mereka sedang akan. Bukan sedang akan, sedang. 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 Oh, sedang. Sedang bertadabbur Quran. Apakah mereka tidak sedang bertadabbur Quran? Ini kan karena adalah jadi tidak. Ya. Atau atau ala kulubi Di atas hati mereka. atau di dalam kolbu mereka Kulubin. akfaluha ada kunci. Nah, maksudnya apa? Ada kuncinya, terkunci, kolbunya terkunci. Jadi kalau tidak bertadabbur Quran, kolbunya terkunci. Jadi tadabbur Quran ini adalah membuka kunci kolbu kita tadi. Kalau kunci Yang tadinya kita buka hatinya ya, Pak. Iya, yang kita tadinya kan kayak tadi nih, Bu Erlina sama Bu Cut Erlina ini nganggap nggak pernah berdialog sama Quran, sama Allah. Nah ini kan udah mulai terbuka. Ternyata Allah berdialog sama kita kan gitu. Dan itu kita alami, ya kan? Iya. Nah, cuman kita tidak menyadari Iya. itu. Nah, jadi membuka kunci ini membuka kesadaran, membuka kolbu. Nah di sini kan ada persoalan kolbu. Kalau rame-rame persoalan kolbu bisa masuk nggak? Kan nggak bisa masuk. Bisa, Ya kan? Pak. Nah, yang kedua, ini kan zikir. Zikir itu kan ada berdialog. Berdialog itu nggak bisa monolog. Berdialog. Ya kan? Nggak bisa kayak orang ceramah. Oh, saya ngomong terus, saya ngomong terus. Nah, harus ada selalu respon. Jadi ibu-ibu nih, makanya kalau ini saya nanya, ada nanya nggak? Kalau lagi saya ngomong bertanya di slide nggak apa-apa. Karena untuk berdialog itu harus ada timbal balik terus. Gitu ya. Ya kan kayak Bu Cut tadi bilang, oh gini ya Pak ya. Oh iya benar kan gitu. Nah, cuman diarahin lagi supaya lebih tajam kan tadi gitu. Jadi kita ini bukan bertadabbur itu kan di sini kan hanya artinya menghayati. Kita ini bukan hanya menghayati, juga harus mengerjakan, melakukannya kan gitu. Merenungkan, merasakan, mengerjakan. Jadi proses iman ini, tadabbur Quran ini proses iman sebetulnya. Ya, Oh, tadabbur Quran itu proses iman ya, Pak? iya. Proses belajar beriman itu di tadabbur Quran ini. Ya, tadabbur. Jadi kalau kita nggak tadabbur Quran, berarti kita kuncinya hati kita belum kebuka karena masih terkunci. Gitu ya? Iya, benar. Kan hati kita terkunci. Kalau hati kita terkunci, kita belum beriman, belum belajar beriman. Buka hati kita ya. Iya, ya kan? Jadi yang beriman itu orang yang bertadabbur Quran. Quran. Iya, bertadabbur Al-Quran gini, yang belajar berdialog bertadabbur Quran. Artinya belajar berdialog dengan Allah gitu. Kan kalau mau dipajangin lagi, belajar berdialog
belajar dengan Allah gitu. Kan tadabbur itu sebenarnya belajar juga artinya. Nah, belajar dengan Allah itu nggak hanya bisa kita omongin kayak gini aja kan, lakukan. Nah, omongan ini kan untuk menjelaskan apa yang udah terjadi sebenarnya. Kayak tadi kan, Ibu Cut Erlina sama Bu Erlina kan belum menyadari bahwa oh peristiwa kayak begitu Allah lagi ngomong sama saya kan gitu, ya kan? Iya. Nah, saya penyadaran itu bahwa Allah tuh ngomong, ya. Iya. Nah, selama ini kita nganggap Allah tuh nggak berwahyu sama kita, nggak ngasih inspirasi. Lah, tadi Allah bilang kan di dalam surat 16 ayat 68, ke lebah aja Allah berwahyu. Emang lebah kalau cuma wahyu itu hanya kepada Nabi, emang lebah Nabi? Lebah nggak Nabi. Lebah binatang loh. Yang Nabi kan cuma manusia, benar nggak? Jadi jangankan manusia biasa kayak kita, lebah aja seekor binatang itu dapat wahyu orang berwahyu ke dia. Emang lebih tinggi lebah daripada kita? Emang lebih tinggi lebah dari Manusia. Bu Erlina? Hah? Di manusia. Iya. Jadi wahyu Allah itu bukan hanya ke Nabi begitu aja, ke semua manusia. Kan Al-Quran ini kan petunjuk Jadi hidup Allah manusia. itu, Ya, Manusia, Allah jadi itu Allah itu berdialog tinggi setiap manusia. saat ya Pak Ustadz. setiap saat, benar. Putus. Setiap saat. Nah, jadi ustadznya itu bukan saya. Amarullah ini Iya saya maaf Muzakir. Pak Muzakir. Amarullah. Nah, gitu. Ustadznya di kita ini cuma Allah. Gitu loh. Ustadznya Kita cuma sudah Allah. terbiasa kalau pengajar itu Ustadz gitu, mohon maaf. Nah, iya, karena selama ini yang dianggap mengajarkan itu Iya, ustadz namanya. Nah, ustadz itu kan selalu monolog. Padahal Allah sendiri tidak monolog sama kita. iya betul. Kalau kita mau sama Allah benar-benar dialog, itu TikTok ngomongnya. Makanya aplikasi TikTok itu laku. Aplikasi TikTok. Ya karena TikTok tuh bahasa kita. Dipakai sama Cina, TikTok kan gitu. Kan bahasa kita TikTok tuh kan ngomongnya kayak gini. Saya ngomong, Bu Elena ngomong, nyambut lagi. Bu Cut Erlina ngomong lagi. Ntar Bu Hanif ngomong lagi, Bu Lisda ngomong lagi. Kayak gitu. Nah itu yang TikTok. Emang TikTok ya, Pak? Itu Ya kan? TikTok namanya. Itu TikTok Ya. kan? Nah itu TikTok namanya. Nah itu kan udah TikTok juga. Itu TikTok bagian gitu. Dialog itu kan beberapa logika saling isi mengisi. Jadi dialog itu istilah ininya kerennya bertukar pikiran, bertukar persepsi kan gitu. Intinya. Nah, jadi ini kan petunjuk Allah kasih petunjuk. Kan Al-Quran tadi bilang petunjuk. Penjelasan. Yang jelasin juga Allah. Nah, yang memahamkan juga Allah. Karena yang ngajarin Al-Quran Allah. Gitu. Ya. Gitu kan? Karena Al-Quran ini kan omongannya Allah, bukan omongan saya. Ya kan? Nah, bedanya sama guru atau ustadz secara umum, yang disampaikan tidak hanya pendapat Allah, tapi pendapat yang lain. Misalnya hadis, para ulama begini berpendapat, ulama sini, imam ini bilang begini, imam itu bilang begitu. Nah itu dia. Nah dalam tadabbur Quran ini, saya nggak berhak untuk ngomongin itu. Bahkan nggak berhak untuk ngomongin pendapat saya. Jadi kalau Ibu Hanif atau Ibu Elina atau Bu Cut atau Bu Lisda atau Bu Nina nanya, menurut Pak Namrullah gitu, saya nggak tahu kalau menurut saya. Nah yang menurut Allah yang dipahamkan ke saya, begini. Karena omongan Allah ada yang begini nih, Quran. Gitu loh. Jadi gitu, itu satu. Dan yang kedua, apa yang saya sampaikan bedanya lagi nih sama para ustadz. Yang satu, yang pertama tadi kan dialog tuh ada TikToknya kan, kalau dialog harus TikTok, bukan monolog. Monolog kan dia aja yang ngomong sendiri kan gitu. Kalau ustadz kan sebanyak kan gitu kan, penceramah. Gitu. Nah kalau ini harus
panggil. Kalau tadi makanya saya ngomong tuh saya berhenti dulu satu setelah ngomong berapa satu, nggak usah panjang-panjang saya ngomong. Maka saya tanya, ada yang mau ditanyain nggak? Kan gitu. Supaya nunggu tadi, supaya jadi TikTok. Nah kalau udah satu nanya, akhirnya kan yang lain juga ikut nanya. Terus kalau orang nyetuk, nggak perlu bilang, nggak perlu nyetuk dulu Bu, saya belum selesai. Nggak gitu. Biarin aja nyetuk. Iya. Ya kan? Nah itu, jadi kan kita berdialog nih, kita berdiskusi, kita ngobrol. Gitu. Ya, jadi ini artinya komunikatif. Nah, inilah komunikasi sama Allah seperti ini sebenarnya kita di dalam diri. Misalnya kita ngelihat ada yang ngelihat bintang, misalnya kita ngelihat laut, bagus ya. Nah, kita ngomong sama siapa tuh? Kita ngomong sama Allah. Iya, kan gitu. Terus nanti kita bilang, iya bagus nih, gue kasih lihat lagi yang bagus kan gitu. Sebenarnya kita ngalamin. Suka ngerasa kan? Suka ngalamin gitu kan? Ibu-ibu? Sering. Sering kan? Nah, berarti udah pernah berdialog. Jadi saya ini cuma nyampein bahwa Allah tuh pernah berdialog. Jangan sama. Yang selama ini seolah-olah cuma perasaan kita atau pikiran kita aja. Dialog Allah. Itu dialog Allah. Kalau kita bilang, wih, itu anak bagus banget ya. Itu anak baik banget ya. Pinter banget. Kemudian kita ngomong siapa? Sama Allah. Ya kan? Kenapa? Kita lagi mengagumi Allah. Ciptaannya kok bisa melakukan yang sebaik itu, sebagus itu kan. Atau ciptaannya tuh indah banget gitu dilihat kan. Terus kayaknya enak banget dia punya omongan kan gitu. Kita kan lagi memuji Allah. Hebat lah ya dia. Nah itu kan sebenarnya memuji makhluk tapi untuk Allah pujian itu kan. Benar ya? Iya. Jadi memuji itu bukan memuji Allah. Allah nggak perlu dipuji. Yang dipuji itu adalah ciptaannya. Kayak kita bilang nih, itu kompornya bagus ya, bisa begini kan. Nah, yang kita puji siapa? Yang kita puji kompornya, tapi yang sebenarnya kita puji siapa? Untuk siapa? Allah. Untuk Allah, itu pencipta tidak. Tapi penciptanya dong. Kompor itu buatan apa? Oh, kompor, misalnya kompor mereknya Milo. Oh, Milo itu bagus ya kompornya. Ya, gitu. Oh, itu kompor Philips. Oh, Philips hebat ya kompornya. Jadi yang kita puji, sebenarnya pujian itu untuk pencipta, yang kita puji ciptaannya. Kalau kompor itu bagus, itu berarti kita memuji siapa, Pak? Pencipta kompornya. Misalnya kompor Philips bagus. Kompor itu merek Philips, kan berarti Philips yang bikin. Iya. Ya kan? Kita berarti memuji Philips, penciptanya kan Philips. Pabriknya kan. Kalau kita memuji Milo, mereknya Milo. Kalau kita memuji Sharp, ya berarti kita memuji Sharp. Penciptanya masing-masing kan gitu. Nah, tapi kalau kita memuji alam, pasti kita memuji pujian itu untuk Allah kan. Kita memuji alam, tapi kita sebenarnya untuk Allah pujian itu. Kan pencipta alam semesta ini kan Allah. Nah, tapi benar tadi kata Bu Cut Irlina sama Bu Elina tadi, bahwa kalau kita memuji benda pun sebenarnya memuji Allah, walaupun pabriknya nggak langsung dari Allah. Kenapa? Kan bahannya semua dari Allah. Desain yang dikasih ke orang-orang pinter di pabrik itu supaya bikin kayak begini, kayak begitu, itu kan dari Allah juga baliknya. Jadi secara langsung dan tidak langsung kita juga memuji Allah. Apapun yang kita puji sebenarnya memuji Allah, memuji ciptaan. Karena yang menciptakan ini sebenarnya Allah. Dia kayak pabrik. Penciptakannya kan timbulnya kan dari ide manusia. Manusia yang mendesain kan, idenya dari manusia. Ide manusia datang dari siapa? Dari Allah. Gitu. Bukan manusia itu sendiri. Jadi yang pintar siapa sebenarnya? Allah. Allah. Kita pintar nggak? Kita banyak belajar dengan Allah. Belajar. Benar. Jadi ketika kita dibilang bodoh, kita nggak usah merasa kita bodoh, enggak. Memang kita bodoh. Iya, karena kita masih banyak perlu belajar sama Allah.
Benar. Karena kita masih perlu belajar, tapi inti tadinya yang pintar kan cuma Allah. Iya. Kita pintar nih tentang sesuatu sekarang. Besok bisa kita lupa gak? Semenit lagi bisa lupa gak? Bisa kan Bisa. lupa? Lupa. Bisa. Bisa. Bisa salah gak kita? Bisa salah juga. Bisa. 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 Ya berarti kita nggak pintar kan? Iya, Iya. betul. Nah, kita kalau dibilang bodoh, ya kita akuin. Memang saya bodoh. Gitu. Maka itu saya Belajar. harus belajar terus. Bisa. Kan gitu. Itu intinya. Jadi kalau orang sedang belajar beriman, itu nggak pernah takut mau dibilang bodoh. Kalau dibilang pinter, tinggal bilang lagi, balikin lagi. Yang pinter itu sebenarnya Allah, bukan saya. Jadi nggak pernah merasa pinter. Yang pinter Allah, bener nggak? Benar. Iya. Benar. Ya kan? Ya. Nah, disinilah konsep-konsep tadi belajar berdialog sama Allah. Disinilah konsep bahwa Allah itu guru, bukan manusia guru. Manusia itu cuma perantaranya si guru, speakernya si guru. Ya kan? Nah, di sini beda bertadabbur Quran konsepnya dengan pembelajaran yang lain. Karena guru selalu merasa lebih pintar daripada murid, benar ya? Iya. Nah, saya nggak bisa merasa lebih pintar daripada ibu-ibu. Karena dalam berdialog ini, saya juga belajar sama ibu-ibu, gitu loh. Saling belajar. Saling belajar, benar, saling belajar. Kita ini saling belajar, Bu. Saling tukar pikiran, saling belajar. Saling tukar pikiran. Jadi akhirnya kita saling apa? Saling menguatkan. Saling menguatkan. Ya kan? Saling menguatkan. Nah, ini dari omongan yang ini, yang omongan Allah ini yang saya sampaikan. Coba, poin apa aja yang ibu-ibu tangkap? Coba dari Ibu Lisda, dengar gak nih Ibu Lisda? Ketutup tuh. Putus-putus. Kalau Bu Cut Erlina gimana? Yang Ibu tangkap nih? Putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Saya yang putus-putus apa? Apa suara Bu Cut Erlina? Suara Bapak putus-putus ke saya. Oh, putus-putus ya? Dari sini suara Bapak bagus. Ya, di sini juga bagus. Ibu Oh Erlina. gitu. Putus-putus ya? Iya. Tapi saya nangkep suara Bu Cut sih bagus-bagus. Iya. Bagus suara Bucut dari sini bagus. Iya. Bagus ya. Tapi suara Iya. Bapak ke saya putus-putus, Pak. Berarti sinyal penerimaan dari Bu Cut itu kurang bagus tuh. Kita Hujan, terimanya Pak. bagus. Di sini Hah? hujan, Pak. Oh, Lagi hujan. Ya, pantas. Nah, oke. Sekarang Bu Erlina Sidoarjo deh coba jelasin apa yang udah saya sampaikan nih ke semuanya. Menurut pemahaman saya ya Pak. Ya, benar. Menurut pemahaman yang dipahamkan ke Ibu Erlina sendiri, apa gimana? Jadi dari sini tadi tadabbur adalah proses membuka pintu kesadaran iman. Jadi saya baru sekarang ini paham sebetulnya Allah itu berdialog dengan diri saya itu setiap waktu lewat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, begitu Pak. Subhanallah, keren. Subhanallah, benar. Apa yang Keren. kita lakukan gitu. Benar, Iya. benar. Contohnya Bu Erlina. Contohnya ya, kalau tadi yang ya apa yang kita lihat misalnya tentang berita kematian. Nah, kematian itu kan berarti itu Allah berdialog ini loh. Kematian bahwa kamu pasti akan ke sana. Kita akan jalani. Nah, itu dialog. Betul. Terus yang saya tadi pahamin tentang godaan wahyu Allah, terus dialog Allah, terus ada godaan setan dan iblis tadi itu. Apakah begini Pak Amarullah, mohon maaf banget. Misalnya saya niat bersodakoh ya, niat itu berikanlah, belanjakanlah sebagian rezeki yang aku berikan, itu Allah berdialog ke saya. Nah, betul. Terus di tengah-tengah saya memberikan itu, biar aku dianggap aku ahli sodakoh. Lah itu
godaan setan kan? Atau Itu iblis. iblis? Itu iblis. Iblis ya. Oh, Masya Itu kan Allah. mengarah Supaya kesombongan itu. dibilang orang baik gitu kan. Nah, Oh, itu iblis ya, Masya Allah. iblis. Jadi dalam hal ini kita harus selalu memperbaiki niat dari awal, pertengahan sampai akhir, begitu Pak. Benar-benar cantik. Maka Benar kita cantik. selalu beristighfar ya Pak ya. Iya, Masya Benar. Allah, Masya Allah. Cantik, benar. Nah, keren nih Bu Elina. Tanggapannya. Ada lagi ya, Bu Elina? Cukup Pak, baru seperti itu pemahamannya. Cukup. Keren itu tanggapannya benar. Itu kan Bu Elina begitu. Itu yang difahamkan Allah ke Bu Elina pada saat berdialog dengan Allah melalui saya ini. Kan bukan saya yang pahamin Tuhan. Bu Elina bisa ngomong gitu kan gitu. Iya, Kan berasa kan? Allah memahamkan, berasa kan nih sekarang nih? iya. Jadi Ya? merinding Pak. Jadi merinding. Ya, Jadi kalau merasa Allah berdialog dengan Allah tuh jadi merinding saya. Masya Allah. Ih, kalau saya Masya seperti Allah. gini Pak Aman. Ya, silakan. Misalkan Bu Nina. saya mau saya kalau ada rezeki saya mau infak ke si A misalkan gitu ya. Iya. Ada rezeki saya mau ngasih kok ragu. Nah itu setan ya. Saya bilang entar aja deh gitu kan. Tapi kadang-kadang saya kalau udah ragu gitu ini setan. Saya harus segera. Karena kan udah niat gitu kan. Bahwa Betul. saya udah diusul, Allah udah berdialog sama saya, berikan dia infak gitu ya. Nah, pas ada rezeki, kadang-kadang sayang gitu. Itu suka begitu. Nah, tapi saya lawan. Kalau Oke. tadi udah saya kan udah niat, enggak saya kasih, akhir saya Iya. kasih. Nah, kalau Iya. pernah juga saya nggak kasih ya, pikir saya nanti aja lah kalau saya ada rezeki lagi. Ternyata niat yang saya kasih itu, uang itu memang akhirnya hilang. Cuma begitu aja Itu karena kan saya pengalaman niat. dunia. Jadi kayak gitu. Benar. Jadi Bu Nina nih ngalamin nih keraguan. Keraguan itu ada dua hal tadi kan saya sampaikan bahwa itu bisa dari iblis, dari setan. Tinggal fokusnya dia kemana. Nah, kalau keraguan itu bilang ke nundanya benda, karena saya pikir nanti aja saya ada kebutuhan lain gitu kan, nanti aja kalau saya dapat rezeki lagi gitu. Iya, itu setan. Ternyata uang yang saya niatin untuk kasih ke si A itu memang hilang. Iya, karena harus ke si A dikasih. Ternyata memang kan udah dia, ya Allah, ternyata saya. Jadi benar. Jadi niat Bu Nina tadi kan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran berdasarkan omongan Allah. Berarti niat itu adalah niat yang baik itu dari Allah. Jadi itu omongan Allah. Nina, kasih tuh orang tuh. Kamu kan udah dapat rezeki, kasih tuh. Kan gitu. Jadi omongan Allah kayak gitu udah perintah sebenarnya. Dan ayat Qurannya yang tertulis ada. Nah, ayat Quran tulis di dalam kolbunya Bu Nina kan langsung ngomong. Ya, kasih tuh. pas udah ada, kan, gitu. setan masuk itu. Udahlah jangan. Wah, pas udah ada setan masuk. Pas kita udah ada. Pas kita mau ngasih. Biasanya pas kita mau ngasih, pas Bu Nina mau ngasih, setan bilang, tar aja deh. Gitu. Atau kurangi aja deh, kurangi gitu. Dikurangi. Nah, itu ya setan. Ngasih nggak jadi uangnya hilang ya Pak. Kalau dilihat langsung kasih. Pas ada langsung kasih, jangan pikir. Mikir setan masuk. Sesuai dengan itu yang tadi diperintahkan. Kasihnya berapa? Ya berapa sih? Ya berarti spontanitas ya Pak ya. Spontanitas. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau kita nggak mau ngasih, ya nggak usah ngasih. Kayak tiga niat kita. Kalau kita kasih, kita kasih. Mau berapa kita terserah. Iya. Iya kan? Ini kayak kita ke tukang minta-minta. Kita nggak ada mau niat kasih, nggak usah dikasih. Ya, kalau niat nggak ngasih, nggak ngasih ya. Kalau niat nggak ngasih, niatnya ngasih kan berarti tiba-tiba muncul niat, gue kasih nih tukang minta-minta. Berapa ya? Oh itu ada di miskin. Kasih aja segitu, udah. Berarti kalau niat pertama itu muncul ngasih, itu yang dari Allah. Kalau niat pertamanya nggak usah ngasih, ya nggak, itu dari Allah juga. Jadi Allah bisa suruh ngasih, suruh nggak ngasih juga ada, gitu loh. Oh ada, jangan ngasih itu ada. Ada.
Kita setiap saat tuh ada kode-kodenya tuh ada ya Pak ya. Kode-kode ya. Betul, betul. Hmm, hmm, hmm. Jadi, Cuma kita aja nggak memahamin ya Ustaz. Iya. betul. Jadi Allah tuh selalu berwahyu, gitu istilahnya. Selalu Iya. wahyu itu artinya inspirasi, memberikan ide yang kita harus laksanakan seperti gitu. Berarti dekatnya setiap saat ya. Betul. Kan di urat leher sangat Iya, dekat. benar betul, Erlina. Jadi dekatnya setiap saat, Masya Allah. Baru Nah, minyak inilah, jadi. Tadaburnya ya ini sekarang fungsinya tuh. untuk bertadabur ya Pak. Tadaburnya Jadi mau sekarang. Iya, memahami gitu. tadabur ini adalah kunci untuk membuka hati. Iya. Kolbu. Jadi Ngeri juga ya begitu denger ini. Iya. Berarti setiap saat kita itu sebetulnya diingatkan loh sama Allah tuh. itu dia. Diingatkan. Ya, diingatkan. Spontanitas. Sebenarnya spontanitas. Ya. Spontanitas. Nah, kalau Bu Cut Erina gimana yang ditangkap nih selama yang dipahamkan Allah? Ya, saya pahamin ya, Allah itu sangat dekat ya. Jadi apa contohnya kalau kita lagi sibuk Bapak padat kerjaan apa, ya Allah apa lagi nih yang harus kukerjakan apa itu, tapi spontanitas kita langsung milih yang ke A gitu. Berarti itu spontanitas dari Allah ya. Betul banget. Betul. Seperti Jadi yang itu. spontanitas itu perintah itu kerjain langsung. Benar, misalnya disuruh kayak yang tadi kan, kerjain langsung. Dan itu akan terasa dimudahkan ngerjain itu gitu. Tadinya kita bayangin sulit, jadi dimudahkan ketika kita ngerjain karena dapat perintah itu dimudahkan. Itu tandanya udah pasti dari Allah itu. Paling nanti dapat kesulitannya agak udah mau ujung biasanya. Oh gitu udah ya. mau ujung, dapat kesulitan tuh. Jadi kalau perintah lu mudah-mudahan, tiba-tiba jadi sulit nih. Di situ ada ini tuh istilahnya tuh. Ada istilah kalau bahasa kuliahnya test case tuh. Test case ya. Ya, test case, ujian kasus. Gitu. Gitu. Nah, ujian kasus itu, itulah yang prosesnya tadi Islamnya. Kenapa? Kita sampai akhirnya karena kita tiba-tiba ada masalah begitu, terus masalahnya tiba-tiba kok berat banget. Padahal selama ini sebelum sampai masalah ini diringankan sama Allah kan gitu. Tapi tiba-tiba ada masalah yang berat kan gitu. Wah, sampai kita nggak bisa nyelesain. Mumet banget kan gitu. Terus kita coba lagi kita cari. Nggak bisa juga, cari lagi nggak bisa. Akhirnya sampai kita bilang, ya nggak bisa nih gua nyerah deh. Terus kita, wah udah genting nih, harus diselesaikan kan gitu. Nah, disitulah kita nyerah sama Allah. Ya Allah, kalau gua nggak tolong, gua mati nih. Kalau lo nggak tolong, kasih idenya gimana caranya, gua mati nih. Jadi kesulitan itu ujian Allah juga. Allah tuh nguji juga gitu. Tes case. Jadi Allah bilang, wah, kita bilang, gue mati nih. Tapi yang puncaknya banget, tapi terserah lo sih. Kalau lo mau selesai terserah lo. Cuman gue udah nyerahin apa lo deh semua. Gue mau dipatiin kayak mau gitu. Gitu ya. Itu yang Allah senang. Karena kita nyerah. Karena kita Islam. Pasrah, berserah diri. Aslamu itu gitu. Kepada keselamatan. Kita mencari keselamatannya Allah. Kan gitu. Terserah deh Allah mau bilang, mau apa nih. Gitu. Gue udah mumet nih, gak bisa nih. Gue selesaikan. Nah, itu namanya test case. Ujian kasus. Kan gitu. Nah, ketika kita nyerah, baru Allah senyum. Iya, biasanya kalau kita nyerah suka ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu bukan gini. Tiba-tiba Allah nyuruh kerjain kita yang lain. Tadi kan kita disuruh pilih A nih. Kita nggak tahu nih. Terus dia bilang, tidak senyum. Udah, kalau gitu lo kerjain B aja deh. Biarin nih gue yang ngurus, kata Allah. Gitu. Dilancarin lagi sama B. B dibiarin dulu. B lancar. Tiba-tiba B belum selesai, tetap aja dikasih lagi perintah lagi. Nih kerjaan sih.
Begitu juga C belum selesai, B-nya belum selesai, tapi kita tetap harus nyelesain B tadi, C, D. Nah, pas di D, kita ngerjain B, C, D, A kan tadi mandek tuh, mangkrak proyeknya, kita kan gitu. Pas di D, tiba-tiba kita ngerasa, wah, tiba-tiba selesai. Nah, di situ solusinya Allah. Ya. Jadi pas kita ngerjain, padahal BC-nya belum selesai juga sebenarnya. Tapi kita lagi ngerjain. Kita ngerjain di D juga belum selesai. Tapi ternyata pas di D itu, dengan kita ngerjain B, C, dan D itu, ternyata A selesai. Yang tadinya mangkrak. Baru kita kaget, kok tiba-tiba udah selesai sih A? Kan gitu. Nah, itu cara Allah itu. Jadi indah gitu nanti. Oh, jadi perintah ngerjain B, C, D itu adalah solusi. Iya. Suka ngalamin gak nih? Coba Erlina kayak gini. Sering. Sering. Pernah saya ngalami seperti itu. Sering. Nah, itulah sebenarnya Allah lagi komunikasi terus sama Bu Erlina, Bu Erlina. Cuman kita nganggapnya itu bukan dari Allah ya, kadang-kadang timbul satu keyakinan, cuman kita anggap kita suka mengabaikan, itu aja masalahnya. Kita lebih condong ke ego kita gitu, ikutin apa ya. Benar. Kita anggap itu ide kita, kita anggap itu inisiatif kita. Pengen orang kita udah mandek ya, karena kemarin belum paham ya Pak, sekarang udah mulai sedikit paham ya, jadinya mungkin lebih fokus. Iya, betul. Ya. Oh, jadi itu, Masya Allah. Kadang-kadang kita suka ngotot apa maunya kita, padahal Allah kita suka abaikan gitu. Ya, benar. Nah, kesombongan kita, iblis kita, kesombongan kita. Ketika kita sombong, kita jadi iblis. Jadi iblis itu bukan makhluk halus yang gentayangan. Setan juga bukan gitu. Itu di dalam diri kita. Oh gitu ya. Iya. Makanya Allah bilang, "Waswisufi sudurinas." Sudur itu bukan dada. Sudur itu bukan dada artinya. Sudurinas itu artinya di dalam kesadaran. Jadi bahasa Arabnya sudur itu artinya dada, padahal artinya sadar. Makanya kata sadar dalam bahasa kita, dalam bahasa Nusantara itu dari kata sudur. Sudur itu kesadaran. Kesadaran terdalam. Sudur kesadaran kita. Jadi iblis dan setan itu yang suka wiswasufi, suka membisik-bisikkan dalam kesadaran kita. Sehingga kita tidak sadar dibikin. Was-was terus. Was-was setan. Was-was terus. Was-was kan artinya jadi ragu-ragu artinya. Iya. Nah, itu ciri khasnya dari setan dan iblis. Supaya kita nggak was-was, tadabur terus. Tadabur terus, dialog terus sama Allah. Iya, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jadi itu belajarnya. Ini makanya nanti ini kita ngadain ini setiap minggu ya, apa setiap 2 minggu? Minggu malam aja, ya, minggu malam aja. Oh, minggu malam aja ini ya. Ya. Nanti ini kan ada grupnya nih, Bu. Ada grupnya. Nah, di grupnya ditulis nih selama seminggu ini boleh setiap hari nulis. Ini saya ngalamin ini, saya ngalamin ini. Ditulis. Oh gitu Pak. Nanti begitu minggu malam kita langsung sampaikan ke Bapak ya. Kalau boleh ditulis di ini, boleh ditulis di grup. Nanti saya masuk itu grup. Kan kita nanti ada grup. Maksudnya gimana maksudnya? Tadabur, simak tadabur. Jadi ini kan nih Ibu Erlina, Bu Cut Erlina, Bu Hanifah, ini kan ngalamin nih dalam seminggu ini ngalamin tadi berdialog sama Allah, belajar sama Allah kan. Nah itu yang diceritain pengalaman-pengalaman itu nih. Dari hari ini ke berikutnya gitu. Apa yang Ibu alamin gitu ya? Apa yang terjadi, apa yang teralami dengan jadi kita konsep nanti kita bisa pertanyakan ya Pak ya. Nah, nanti terus ada begini-begini kejadian. Nah, itu nanti bisa jadi bahan pertanyaan sama Ibu Cut Erlina sama Bu Erlina. Jadi sehari-hari gitu Pak ya, habis sholat Isya kita bayangkan dari pagi apa gitu nanti kita konsep gitu Pak ya. Betul. Setelah seminggu gitu, baik. Betul, setelah seminggu. Karena kenapa? Nah,
Kenapa begini dalam tadabbur Quran? Karena konsep tadabbur Quran itu kan kita belajar beriman. Ya, Iman itu harus ada amal soleh. Kan benar. selalu ayatnya alladzina amanu wa amilus solehat, Wa amilus sholihat. ya kan? Jadi Ya, kalau kita nggak bisa beramal soleh, kalau kita nggak beriman, kita nggak bisa beriman kalau kita nggak beramal soleh. Itu kayak dua mata uang yang nggak bisa dipisahin. iya, Bohong orang beriman kalau nggak beramal soleh gitu, ya kan? iya. Nah, jadi beriman harus beramal soleh. Sekarang beramal soleh itu apa? Kesolehan itu apa? Kebaikan. Kebaikannya. Ada lagi nggak selain kebaikan? Perbaikan diri, perbaiki diri. Perbaikan diri. Ada lagi ya? So, Nah, perbaiki dan apa ya? oke. Sekarang saya sampaikan. Amal soleh itu arti sebenarnya ada pekerjaan yang memperbaiki diri. Jadi kesolehan itu adalah memperbaiki diri terus-menerus, mengkoreksi diri terus-menerus. Jadi amal soleh, Adalah pekerjaan mengerjakan perbaikan diri. oh, amal soleh. Jadi mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, terus apa namanya, meningkatkan diri, terus memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki keliruan kita. Nah, itu yang namanya amal soleh. Jadi pekerjaan memperbaiki diri ya, Pak. Iya. Jadi amal soleh itu bukan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri Jadi, sendiri. jadi apa efeknya? Efeknya kita selalu lebih baik dari kemarin. Sekarang hari ini lebih baik kemarin. Kalau ternyata hari ini benar lebih baik dari kemarin, nah karena kita kerjain sekarang ini, hari ini sedang memperbaiki diri, pasti besok lebih baik daripada hari ini. Iya. Itu rumusnya kayak gitu. Rumusnya seperti kalau kita lagi galau apa gitu, Pak ya. Ya, Kita ya. langsung menjawab kalau saya ya udah, aku hari ini lebih cantik dari kemarin. Ya, seperti itu sama kan, Pak. Iya. Seperti itu. Untuk Lebih menyemangat cantik gitu itu, kan. lebih cantik itu kalau dalam amal soleh, dalam perbuatan, Ya, bukan dalam bentuk gitu loh. bukan dalam bentuk ya katanya. Nah, tapi dalam perbuatan, karena yang indah itu Ya. perbuatan, gitu Ya, loh. Ya kan? Kita memuji apa bintang-bintang di langit, pohon-pohon ini, kan sebenarnya perbuatan itu yang kita puji. ya, Perbuatan siapa? Perbuatan pencipta tadi, ya kan? Nah, ya. kalau kita memperbaiki diri, perbuatan siapa tuh sebenarnya? Perbuatan diri kita. Diri kita. Tapi perbuatan siapa yang pada hakikatnya? Itu perbuatan Allah. Memperbaikinya perbuatan Allah. Iya. Karena kita nggak bisa memperbaiki diri tanpa Allah kasih tahu, benar kan? Tanpa Allah Benar. kasih petunjuk, benar kan? Berarti itu perbuatan Allah. Iya. Pelaksana perbuatan Allah adalah diri kita. Gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Jadi alat Sama. perbuatan Allah itu adalah manusia. Alat perbuatan Allah itu adalah makhluknya, ciptaannya. ya, Ya kan? ya benar. Dasarnya apa? Kenapa amal soleh itu artinya perbaiki diri? Dasarnya Iqra. Iqra kan Iqra. perintah Allah pertama. Iqra. Iya, Kan perintah Allah Iqra, pertama iya. kan Iqra. Iya. Ya kan Iqra. Nah, Iqra ini di dalam hadis dibilang 3 kali, tapi di dalam hadis cuma disebutin 2 kali. Yang satu diumpetin. Ya, disebutin dalam hadis itu. Tapi dalam hadis yang ahad, yang hadis yang umum disebutnya cuma 2 dalam satu surat. Padahal ada 1 dalam surat yang lain. Ada 3 Iqra sebenarnya. Karena di hadis itu sendiri diceritain Iqra 3. Ingat gak waktu ayat wahyu pertama turun? Kan dia pertama turun,
Malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad gini, Iqra. Ya kan? Ikra Terus 3 Muhammad kali. jawab apa? 3 kali kan? Nabi Muhammad bilang apa? Mana Nabi Qori'in. Terus pas Nabi Muhammad bilang habis mana Nabi Qori'in, Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril. Sampai wah udah mulai sesak nih napas Nabi Muhammad. Udah mulai sesak, dilepas sama Jibril. Jibril ngomong lagi, Iqra. Nabi Muhammad jawab lagi, mana Nabi Qori'in. Di ini lagi, dipeluk lagi. Wih sampai wah kayaknya gue udah mati kan gitu. Dilepas lagi. Kayak gitu. Iqra lagi sampai 3 kali kan. Nabi Muhammad jawab lagi, mana Nabi Qori'in. Dipeluk lagi. Wah ini gue mati nih udah mati kata Nabi Muhammad. Gue gak bisa dapat lagi. Dibuka lagi. Baru dibilang Iqra bismi rabbika ladzi khalaq kan. Jadi arti makna biqoriin ditafsirkan oleh orang Timur Tengah, terutama orang Arab. Artinya apa makna biqoriin? Saya nggak bisa baca. Bersama. Enggak, saya nggak bisa baca. Artinya kan, padahal artinya Iya, bukan iya. itu. Makna biqori itu mabi. Bukan saya tidak bisa baca. Itu artinya apa? Apa? Dengan apa saya membaca? Qori itu artinya qori itu pembaca. Jadi membaca. Saya dengan apa saya membaca? Sebagai pembaca saya cara membacanya gimana itu intinya. Gimana cara bacanya? Kalau bahasa kita ini gimana cara bacanya? Jadi nggak tahu Muhammad. Nah, makanya jawabnya apa? Iqra bismi dengan cara kan? Dengan ismi rabbika. Ah, ismi itu apa? Artinya Nama. Nama. Kalau nama siapa yang disebut bilang namanya? Bu Elina apa Bu Cut Elina? Apanya? Ustaz? Nah, kalau sebut Kenapa, nama, Pak Ustaz? kalau yang sebut nama siapa tuh? Ismi itu artinya kan nama katanya yang bilang siapa tadi? Iya, Bu Cut Elina iya, atau Bu Elina? saya. Nah, Bu Erlina. Bu Elina. Nah, kalau yang disebut nama, misalnya kita baca dengan nama Allah misalnya kan gitu. Terus kita apa yang kita bisa baca? Gimana cara baca nama Allah? Kan nggak ngerti kan? Nah, Iya, nggak arti tahu. yang ngerti. Jadi arti ismun itu, isim itu artinya arti yang hakikinya salah satu yang dasarnya adalah desain. Arti yang lain adalah gambaran. Arti yang lain adalah skema. Baca gambaran Tuhanmu. Baca gambaran skema Tuhanmu. Baca skema Tuhanmu. Baca Ikro gambaran. tetap baca. Pemahamannya baca. Tetap baca. Ikro. Tetap baca. Baca itu satu dulu nih. Kita satu-satu dulu yang kita Iya. angkat. Ikro itu banyak juga artinya sebenarnya. Tapi kita dulu baca ikro-nya nih. Kita dulu artinya baca. Baca dengan desain. Bi ismi. Dengan desain Tuhanmu. Ismi Rabbika. Kan gitu kan. Dengan gambaran Tuhan, dengan skema Tuhan. Skema apa? Makanya di akhir ayat itu dibilang holako yang telah menciptakan. Itu maknanya apa? Baik lagi, desain penciptaan dari Tuhan. Itu gambaran penciptaan dari Tuhan. Karena holako itu kan film mati. Artinya udah terjadi kan penciptaan. Kan Allah telah melakukan penciptaan kan? Iya. Nah, artinya proses. Karena ini apa fi'il itu kan proses yang udah terjadi. Jadi baca proses penciptaan. Baca gambaran penciptaan, baca desain proses penciptaan, skema proses penciptaan. Itu intinya. Di sini nangkep ya? Kalau kita baca proses desain gambaran penciptaan, nangkep ya? Cara baca. Belum. Nah, digambarin lagi, dijelasin bagaimana desain penciptaan itu. Nah, ayat kedua dijelasin. Kholaqal insana min alaqi. Min alaq, ikro. Nah, alaq itu apa? Alaq kan min itu jar majrur karena ada
huruf jar min, huruf jar dari majrurnya alaki. Pakai ki. Harusnya alakun. Ya kan? Alaki itu artinya apa? Segumpal Segumpal darah. darah kan? Nah, arti sebenarnya kata itu bukan segumpal darah. Arti sebenarnya alako itu alakun itu artinya yang menggantung, yang terkait, yang mengait, yang terkait, yang terhubung. Jadi artinya Allah menciptakan insan itu kan manusia, kita kan? Iya. Itu dari ketergantungan, dari keterkaitan, dari keterhubungan. Jadi desain penciptaan ini adalah keterkaitan, ketergantungan, keterhubungan. Ada gak yang nggak ada keterkaitan sama semua? Ada gak? Nggak ada, semua berkaitan. Semua ciptaan berkaitan. Kita berkaitan sama binatang, kita berkaitan sama tumbuhan. Dalam napas sama binatang sama tumbuhan ada kaitannya. Itu cuma dalam napas. Benar nggak? Iya. Benar. Makanan juga gitu, berkaitan dengan binatang, dengan tumbuhan. Kita makan tumbuhan, kita makan binatang. Berkaitan semua. Nggak ada. Tergantung. Kita tergantung semua. Jadi nggak ada yang dependent. Jadi, nah itu yang kita baca. Desain penciptaan itu adalah desain ketergantungan, keterkaitan, keterhubungan. Semua terhubung ini. Nah itu desain Allah. Nah itu cara bacanya. Jadi konsep di sini keterkaitan itu apa? Ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Akibat itu tanggung jawab. Sebab itu adalah perbuatan awal kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita ini. Ya kan? Kan kita akibat itu kan karena kita telah berbuat itu kan, benar nggak? Kalau kita sebab kita menanam padi maka keluarnya beras, benar ya? Adil. Keluarnya beras, kita dapat beras ya. Padi. Iya kan? Kalau kita nanam mangga, keluarnya mangga. Biji mangga, kita keluarnya buah mangga kan gitu. Iya. Iya kan? Ya. Nah, itu kan sebab akibat, nggak bisa kita lepas. Masa kita nanam biji mangga keluarnya pisang, nggak bisa lah. Kita nanam tunas pisang baru keluarnya pisang. Kan gitu. Nah, itu sebab akibat. Jadi desain Allah itu karena tergantung itu semua ada sebabnya, semua ada akibatnya. Karena saling ketergantungan. Nangkap nggak di sini nih? Ayat 1-2 dari surat. Jadi sudah mulai. Ya kan? Kalau kita membaca segala sesuatu, baca kaitannya, baca sebab akibatnya, baca sebabnya, baca akibatnya. Jadi cara membaca itu aja Allah udah kasih tahu. Makanya ketika ada masalah, kita cari ininya kaitannya kenapa nih masalah kan gitu. Iya. Sambungannya kemana nih? Ini sambungannya kemana nih? Ya kan? Ini ada ini di sini nih. Kenapa ada di ini? Apa aja nih yang ada di sini? Kayak itu. Ini sambungannya kemana sih? A ini ke poin B ini sini. Kayak gitu. C terus. Jadi baca itu kayak gitu. Ya kan? Nah, sampai di sini nangkep nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Ya, saya mau nambahin. Selama ini kita kan selalu setiap ada masalah kita ya saya ya, maksud saya pribadi nggak melibatkan Allah. Ternyata banyak itu ya, banyak masalahnya jadi tambah ruwet. Nah, udah nggak mampu baru saya ingat Allah, saya serahin sama Allah. Nah, sekarang saya baru tahu setiap ada masalah libatkan Allah dulu. Jangan setelah kita berbuat baru mentok baru kita serahin sama Allah gitu kan. Jadi ternyata setelah saya tadabbur gini hidup saya menjadi mudah sekarang karena saya setiap ada masalah langsung saya libatkan ke Allah dulu. Nah, kata Allah begini ya udah saya ikutin. Jadi ternyata keren banget kalau kita bertadabur itu bedanya itu sama kita sebelum tadabur gitu. Kayaknya sebelum tadabur tuh kayak
semuanya tuh kayaknya kita yang ini apa maunya kita harus begini. Ternyata selama itu saya salah gitu kan. Ya udah, sekarang saya baru paham harus tadabbur dulu, apa maunya Allah dulu. Nanti Allah akan bukain jalan baru kita action gitu. Itu sih selama ini saya rasakan ya. Ya, jadi lebih dipermudahkan ya, Nin. Iya, selama ini kan kita ego kita aja. Saya maunya begini, pengennya begini. Setiap Ya. ada masalah gitu kan. Nah, ternyata kita nggak berdialog dulu sama Allah. Cuma kalau udah mentok nyerah baru deh. Allah ya. Terus apa nih? Ya itu sih. Ya, jadi Bu Nina dapat pemahaman bahwa setiap saat kita memang berusaha terus berdialog sama Allah. Karena Allah sebenarnya setiap saat berdialog sama kita. Jadi artinya nggak ada masalah yang tidak terselesaikan, kan gitu. Ya kan? Walaupun mungkin ada 1-2 masalah yang terselesaikannya lama, pasti terselesaikan, kan gitu. Nah, gimana nih ibu-ibu yang lain nangkapnya gimana nih mengenai ayat 1-2 ini yang tadi? Allah. Gimana Bu Cut? Bu Cut Erlina, Bu Elina gimana? Ini Bu Hanifah nih masih kedengeran nggak nih suaranya kita? Apalagi sibuk. Ketiduran kali ini. Off ininya. Ya. Gimana Bu Cut Erlina gimana? Yang tentang Iqra tadi, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Kalau saya dari itu ya, dari apa? Ya. Dari ayat yang pertama dari Iqra. Karena Iqra itu jadi pemainnya masih baca, ya. Terus Rasulullah disuruh baca tuh jawabannya gimana cara bacanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yaitu baca dengan skema proses penciptaan Tuhanmu lah begitu. Iya, betul. Alat yang kita selalu bergantung, terikat dengan Allah dengan adanya sebab dan akibat tadi untuk yang dipertanggungjawabkan kita gitu. Betul. Benar. Ya, nangkap gitu. Cakep, bagus. Benar yang Allah bilang gitu. Jadi ini Bu Nina udah ceritanya tentang pengalamannya. Bu Elina juga nangkep itu. Kenapa? Karena udah mengalami juga gitu. Iya. Jadi yang saya sampai ini ditangkap sama Bu Elina, Bu Cut Elina, Bu Nina. Itu sebenarnya udah dialami, cuman kesadaran tadi. Makanya ketangkep. Gitu. Ya kan? Nah, kalau Bu Cut nih, dengar ya Bu Cut nih? Gimana kalau Bu Cut sendiri? Bu Cut Erlina. Putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita dengarnya nggak putus nih. Coba Bu Cut Erlina. Nah, suara Bu Cut Erlina nih nggak kedengeran sekarang. Halo? Ya mungkin beliau karena hujan itu Pak. Karena hujan. Jadi karena hujan itu kali. Nah, dia putus-putus. Beliau mungkin kita juga putus-putus. Tapi kadang-kadang jelas tuh. Karena tadi komentar-komentar beliau menangkap semua padat itu. Iya, bersih kok suaranya tadi. Mana Bu Cut tadi tuh? Oke. Saya lanjut ya. Mudah-mudahan nih Bu Cut Erlina dengar nih. Bu Hanif juga dengar nih mudah-mudahan. Jadi kan tadi saya bilang ada 3 Iqra kan, sedangkan yang disampaikan kan cuma 2 Iqra. Nah, Iqra yang tidak disampaikan ini Iqra yang kedua. Nah, itu surat 17 ayat 14. Coba Bu Erlina buka tuh, surat 17 ayat 14. Surat 17 ayat 14. Iya. Surat 17 ayat 14. Iya, surat 17 ayat 14 benar. Iya. But a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nangkep nggak Bu Elina tuh? Maksudnya Iya, gimana tuh? bacalah kitabmu, jadi baca diri kita sendiri sebelum Allah itu menghisap diri saya gitu. Jadi hitunglah apa kesalahan apa yang kita perbuat dan seperti itu Pak Ustadz. Benar. Jadi benar itu Bu Elina. Berarti Bu Elina nangkepin langsung kayak gitu kan? Bacalah kitabmu, bacalah kesalahanmu, bacalah kekeliruanmu, bacalah dosamu, kan gitu. Iya. Bacalah kekhilaafanmu, kan gitu. Dan pada hari ini nih, nah hari ini kan berlaku terus nih. Cukup kamu yang menghitung kesalahan jiwamu, kan gitu. Kan begitu gitu kan? Benar nggak? Iya. Iya. Jadi Allah itu setiap hari nyuruh kita tuh jangan ngitung kesalahan orang, jangan cari kesalahan diri, Baca diri. iya kan? Jadi baca kitab kita, baca kesalahan kita, baca kekeliruan kita. Benar itu, udah benar itu. Berarti Allah udah kasih tangkapan itu kan. Ini Masya Allah nih kan. Langsung Bu Elin dikasih langsung pemahaman pas dengan ayat ini kan gitu. Berasa gak nih yang memahamkan bukan saya? Berasa gak Allah langsung memahamkan ke Bu Elina? Allah yang memahamkan. Allah. Berasa kan? Iya. Berasa kan? Iya. Makanya bergetar tadi. Karena bergetar kolbunya, hatinya tadi. Bu Elina sampai ke kulitnya terasa getaran itu. Karena Allah tuh ngomong sama Bu Elina. Jadi inilah yang tanda berkurang. Allah ngomong. Allah yang memahamkan. Ya kan? Kan dahsyat kalau kita ngomong sama Allah. Benar ya? Terasa kan Iya. dahsyatnya? Nah, Terasa. terasa dahsyatnya. Nah, kan di situ jelas itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma hasiban gitu ya. Iqra kitabaka kafa cukup binafsika dengan nafsumu. Jadi nafsumu yang mesti dihitung tadi. Al-yawma jiwamu. Kenapa? Jiwa yang bikin kesalahan. Jiwa ini kan perasaan kita, emosi kita. Benar nggak? Iya. Yang ini yang suka bikin kesalahan. Setan itu ada bercokol di jiwa kita. Di emosi kita. Ya kan? Kalau kita dengki di mana? Di jiwa kan? Di jiwa. Iri di jiwa kan? Kecewa di jiwa kan? Jiwa juga. Yang pengen jahat apa? Yang pengen jahat, yang pengen bikin jahat. Balas dendam. Jiwa kita. Iya. Ya, makanya baca kitab kita. Hitung kesalahan jiwa kita. Ya, jadi dengan menghitung kesalahan jiwa kita. Kayak ini, binafsika hasiban. Alaika. Jadi itu artinya kita harus ngitung jiwa kita nih kesalahannya apa aja. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, ini konsep tadi amal soleh. Imannya tadi di Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Amal solehnya ini Iqra kitabaka kafa binafsika alaika hasiban. Al-yawma alaika hasiban. Kan gitu. Kan kalau al-yawma itu artinya pada hari ini. Nah, kalau dibacain besok, harinya besok juga kan? Iya. Nah, pada hari ini cukup kamu yang ngitung kesalahan kamu. Jadi kita tuh nggak perlu ngitung kesalahan orang, capek kita. Enak yang gitu kesalahan sendiri kan gitu. Hitung kesalahan diri sendiri aja masih udah banyak. Iya men. Iya kan? Kesalahan diri sendiri udah banyak. Oke. Nah, di sini kita akan baca lagi surat 10 ayat 100 coba nih.
Bu Erlina baca surat 10 ayat 100. 10 ayat 100. Surah 10 ayat 100. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab pada orang yang tidak mengerti. Gitu ya, gitu ya. Nah, kalau dibaca ayatnya pakai bahasa wahyu atau bahasa Quran, itu lebih dahsyat lagi. Karena Allah bilang gini nih. Coba Bu Erina baca bahasa Arabnya, bahasa Qurannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ma kana wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kan? Wa makana li nafsin adalah tidak akan terjadi untuk nafsu antuk mina agar mereka beriman. Jadi yang disuruh beriman siapa tuh? Nafsu. Nah, kan cocok tadi sama surat 17 ayat 14 tadi kan? Iya. Yang itu nafsu. Karena yang nggak beriman itu nafsu, yang disuruh beriman itu nafsu. Jiwa kita yang disuruh beriman. Jiwa ini yang ragu kan siapa? Jiwa kan? Iya. Yang suka ragu. Nah, jadi Allah bilang tidak akan beriman, terjadi beriman pun kecuali dengan izin Allah. bukan orang nih, nafsu kita ya, kecuali dengan izin Allah, biiznillahi. Nah, izin Allah ini apa? Nah, di kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qiluna. Nah, apa itu artinya? Adalah yaj'alu ini fi'ilnya mudhari ini, sedang terjadi. Terus-terusan. Jadi hari ini saat ini ya sedang terjadi nih, berproses. Allah menjadikan ar-rijsa. Nah, di situ kan apa dibilang? Murka ya? Murka, azab. Azab, ditimpakan azab. Nah, rijsa ini, nah, rijsa ini selain azab, tapi arti dasarnya adalah sampah, kotoran. Rijsa sampah. Rijsa itu artinya sampah. Tapi azab juga boleh. Tapi yang lebih tepat, yang arti sebenarnya itu sampah, kotoran. Maaf, kalau kata kasarnya tai ini sebenarnya. Rijsa. Ya kan? Jadi adalah Allah sedang menjadikan sampah, kotoran, tai kepada siapa? Atas sekalian alladzina apa? La yaqiluna, yang tidak berakal, yang tidak sedang berakal. Ini yaqiluna fi'il mudhari lagi. Yang sekarang sedang tidak berakal. Jadi orang yang tidak berpikir, tidak berakal, tidak belajar, itu jadi sampah. Lebih keras lagi, akal itu adalah intelektual. Orang yang tidak intelektual, yang tidak sudah memakai intelektualnya, ya itu sampah. Ya Allah. Ada kenyataannya nggak? Makanya kalau orang bodoh, jadi paling bawah nggak? Kan kebanyakan orang yang miskin kan orang yang bodoh. Kebanyakan orang yang diperas juga orang yang bodoh. Kayak yang ditipu kan kita ditipu kan ketika kita jadi bodoh. Kita dalam kondisi bodoh, nah kita ditipu kan? Nah ini Allah gambarin. Jadi kita nggak harus berakal supaya kita harus berintelektual. Nah artinya izin Allah itu apa? Harus berakal. Intisari berakal kan belajar dan berpikir dan bekerja. Nah balik lagi tadi 17-14 berarti berpikir, belajar, berarti belajar terus memperbaiki diri. Jadi beriman itu adalah belajar. Belajar, beramal untuk memperbaiki diri. Belajar terus supaya kita memahami. Belajar terus supaya kita memperbaiki diri kita terus. Iya. Intinya di situ. Nah, kalau kita memperbaiki diri kita,
berefek nggak ke yang lain, ke lingkungan kita? Efek Berefek. akhirnya jadi pandai, tidak dibodohin. Benar. Ya kan? Makanya selalu Allah bilang, balaslah dengan keindahan, bil ihsan biasanya, semua kejahatan atau keburukan yang ditimpakan kepada kamu. Boleh balas sama, seimbang, tapi lebih baik kamu balas dengan Diam. keindahan tadi. Oh, keindahan. Ihsan itu keindahan artinya. Kalau bahasa kitanya namanya main cantik gitu. Main cantik. Jadi kita balas dengan permainan cantik tadi. Biiznillah tadi apa pemahamannya, Pak? Biiznillah tadi artinya izin Allah tadi untuk Iya. beriman itu dengan berakal tadi. Oh, berakal. Karena kalau nggak berakal tadi, itu kita jadi sampah kata Allah. Nah, kata lainnya Allah mengazab kamu kan gitu, menyiksa kamu kalau kamu nggak berakal kan gitu. Berakal atau belajar ya, Pak? Berakal itu kan belajar artinya. Iya. Belajar terus-menerus. Terus-menerus ini kan yakilun. Kalau orang nggak berakal Jadi, nggak mau belajar. Iya. Kalau orang nggak mau belajar ya berarti dia nggak mau berakal. Karena di sini yakilun ini fi'il mudhari yang terus belajar terus nggak pernah berhenti. Sampai kapan berhentinya? Sampai mati, ya kan? Iya. Jadi orang beriman itu selalu belajar. Makanya kalau artis dalam tadabbur Al-Quran, arti ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sedang belajar beriman. Bukan orang beriman. Kenapa, Bu? Bu Erina ngerti ya kenapa? Gimana, Pak Ustadz? Gimana? Jadi arti frase dalam Al-Quran ada alladzina amanu, atau ya, kebanyakan kalau ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Kan kalau diterjemahkan yang secara umum kan artinya ya ayyuhalladzina amanu itu kan hai orang-orang beriman. Kalau Orang-orang beriman, ya kan? Iya. Nah, arti kalau dalam tadabbur kan bukan itu. Hai orang-orang yang belajar ya. Hai, benar. Hai orang-orang yang sedang belajar. Oh, yang Nama sedang. itu yang sedang belajar beriman. Nah, kenapa kita nggak boleh bilang artinya itu kita tuh orang sedang beriman? Nah, dalam ayat lain Allah bilang, ada orang Yahudi bilang, wah ini gue yang paling beriman itu orang Yahudi. Yahudi itu artinya apa? Orang yang sedang mendapat petunjuk. Nah, kan kayak ini Ibu Erlina kan nih sedang mendapat petunjuk. Nah, orang sedang mendapat petunjuk itu suka bilang gini, ini gue lagi beriman nih. Enggak, sedang belajar beriman. Gitu loh. Kenapa kata Allah? Enggak gitu. Allah bantah. Kalau kamu bilang kamu beriman, kamu kesayangan Allah, coba kamu bunuh dirimu. Kan sampai gitu Allah bilang. Iya. Ya kan? Bunuh dirimu, bunuh jiwamu sebenarnya. Kan yang disuruh kan bunuh nafsumu. Uktul nafsika kan gitu bilang. Bunuh dirimu, bunuh jiwamu. Bunuh jiwanya maksudnya apa nih, Bu Erlina? Belum paham, Pak. Nah, bunuh jiwamu ini artinya bunuh semua keinginanmu. Bunuh semua kemauanmu. Bunuh semua kehendakmu. Oh. Jadi kalau kita nggak punya keinginan kehendak ini kan kita mati artinya. Tapi kita tetap dihidupkan sama Allah. Jadi apa yang kita kerjain kalau gitu? Dimatikan, tapi kita hidup. Iya. Nggak, kalau kita bunuh jiwa kita, jiwa itu kan terdiri dari yang tadi, keinginan, kemauan, dan kehendak kita. Kita nggak punya keinginan lagi, nggak punya kemauan lagi, nggak punya kehendak lagi. Jadi kita ngapain dong Ya, kalau nggak punya? mayat hidup lah. Mayat hidup ya, benar mayat hidup. Jadi mayat hidup itu apa tuh kalau kita mengerjain apaan sebenarnya? Kita nggak punya keinginan. Tidak punya keinginan apa-apa. Bodoh. Enggak. Kalau kita mati artinya yang ada di dalam diri kita hanya keinginan Allah, hanya kemauan Allah dan hanya kehendak Allah itu. Itu yang orang yang sedang belajar beriman. Makanya orang sedang belajar beriman nggak pernah ngaku beriman.
Ulang Pak, gimana Pak? Diulang Pak. Ya, jadi gini. Kan Allah bilang ke orang Yahudi yang ngaku-ngaku beriman, bilang, jangan kamu bilang beriman. Sebelum aku uji lah kan begitu Pak. Bukan, Kalau dikata Al-Quran. bukan. Ya itu ada satu ayat lagi. Ada satu ayat lagi bilang, kalau kamu benar-benar kesayanganku, coba kamu bunuh dirimu. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku beriman sebenarnya gitu. Oh gitu. Ya, bunuh dirimu. Kalau kamu beriman, kamu bunuh dirimu. Bunuh apa dirimu? Bunuh tadi keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita. Gimana? Kok kita dibunuh kita? Jadi yang kita kerjain apa? Keinginan Allah. Jadi diganti. Yang dibunuh Kita ego dihidupkan kita, itu maksudnya ya Pak. ego kita. Bunuh, Iya, ego ego kita. Jadi kita yang dibunuh, kita Bu. nggak punya keinginan lagi. Kita nggak punya Oh, kemauan lagi, nggak gitu. punya kehendak lagi. Jadi yang ada yang kita kerjain cuma keinginan Allah, kemauan Allah, dan kehendak Allah. Itu artinya bunuh Allah, di jiwamu itu. keinginan Bunuh Allah. ego Gitu. gitu. Jadi hanya keinginan Allah. Ya, jadi yang kita kerjakan ini keinginan Allah. Nah, itu arti beriman sebenarnya. Yang kita kerjakan, insya Allah. Iya. Nah, itu arti beriman. Makanya yang beriman itu hanya Allah. Al-mu'minu itu cuma Allah. Kita kan al-mu'minu. Nah, tapi al-mu'minu itu bukan orang-orang yang beriman. Nah, kalau sendiri kita nggak bilang saya orang beriman. Kan kalau bahasa wahyunya ana al-mu'minu. Nggak boleh. Kalian al-mu'minu itu Allah. Nah, al-mu'minuna bukan orang-orang yang beriman, orang yang sedang belajar beriman. Kayak gitu. Karena iman itu hanya milik Allah. Tangkap nggak di sini? Bu Elina sama Bu Cita Elina. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah baru nggak. Dan Barunya ya. yang dibunuh ego kita gitu ya Pak. Ego kita, nafsu Iya. kita. Nafsu kita yang dibunuh sebenarnya. Jadi nafsu kita tuh dibunuh artinya dia nggak punya keinginan, kemauan, kehendak tadi. Jadi nafsu kita cuman ngikutin apanya maunya Allah, apa keinginannya Allah, apapun kehendaknya Allah. Jadi kita pasti terima itu. Itu beriman. Itu sedang belajar beriman namanya. Belajar beriman. Ya, karena yang beriman itu cuma Allah. Nah, yang kedua, beriman ini adalah saling percaya. Kan iman itu anaknya percaya. Jadi kalau Bu Erlina belum percaya sama Bu Cut Erlina atau belum percaya sama Bu Nina, itu belum beriman semua. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus saling percaya. Gitu. Iman itu. Kenapa kita saling percaya? Karena dasarnya kita ini lagi belajar sama Allah. Kita lagi ngomong sama Allah. Dasarnya kan dari Allah. Gitu. Jadi konsep belajar beriman, orang-orang beriman itu orang yang saling percaya. Bukan orang yang saling nipu. Ini pada kenyataannya kan orang sama-sama agama Islam kan saling nipu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Banyak banget. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu Elina? Iya. Iya. Bahkan banyak terjadi yang ahli-ahli agama yang pada penceramah, yang ustadz lah, yang mubalik lah. Bahkan ada yang kiai juga nipu kan gitu. Iya. Jadi sampai nggak paham kenapa orang-orang yang justru berilmu yang suka nipu gitu. Juga dikorupsi. Ya, itu karena gitu. Ada ayatnya. Ada ayatnya, Bu. Ada ayatnya. Jadi ketika disampaikan ilmu, disampaikan pemahaman, itu lalu mereka akhirnya membangkang, ingkar. Karena mereka merasa pinter. Makanya belajar beriman itu bukan belajar merasa pinter, belajar memahami bahwa kita ini sebenarnya bodoh, bukan pinter. Makanya kita harus belajar terus. Kalau udah pinter, nggak perlu belajar nggak? Perlu belajar nggak kita? Iya. Nggak perlu belajar lah. Orang udah pinter. Pintar tuh Allah ya Pak. Ya benar. Pinter Allah. Lah kita bisa jadi bodoh tiba-tiba kan itu. Kan kadang kita kan kejadian.
kok gue nggak ngerti ya? Padahal gue udah belajar, padahal gue udah ngerjain gitu. Tiba-tiba nggak bisa ngerjainnya kan gitu. Karena kan suka Tiba-tiba nggak blank. berasa jadi gitu kan, bener ya? Ya kan? Yang pintar tuh malah kita bisa jadi bodoh tiba-tiba. Bisa kita nggak kerjain, nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak gitu. Itu bukti bahwa yang pintar itu cuma Allah. Kita ini cuma bodoh. Nah itu. Jadi kalau orang bertadabbur Quran, orang yang belajar beriman, amal solehnya memperbaiki diri karena dia tahu dia harus belajar terus. Dia pasti buat kesalahan, kan gitu. Buat keliruan. Nah ini konsepnya yang kita mesti jalanin terus dalam hidup, terus perbaikan diri. Makanya kita tuh namanya belajar beriman. Kan tadi berakal tuh artinya belajar kan intinya. Belajar berpikir kan, ya kan, Bu Elina? Iya, iya. Jadi disinilah bertadabbur Quran itu kita artinya tadi tawadu, nggak pernah merasa hebat, nggak pernah merasa pinter, nggak pernah merasa kaya, ya kan? Nggak pernah merasa berkuasa. Ini gue yang berkuasa, nih. Kan gitu, ya kan? Iya. Karena Tidak yang merasa. paling halus ini merasa begini nih, merasa kaya, merasa pinter, merasa berkuasa gitu, ya kan? Kok merasa lah itu. Ya, bukan merasa di situ tuh konsep yang tadi posisi itu yang bikin kita sombong. Merasa kita berkuasa, nggak usah ternya dulu, merasa kita pinter, itu udah jadi sombong. Iya, iya, iya. Kita tahu kita cuma dipinterkan sama Allah, tapi kita nggak pinter gitu. Pada hakikatnya kita nggak pinter, yang pinter tetap Allah, kan gitu. Kita kalau kita banyak harta, kita merasa kita kaya. Enggak, kita nggak kaya. Yang kaya tetap Allah, kan gitu. Terus kalau kita punya jabatan, kita presiden atau apa, kita merasa kita yang berkuasa, kayak kita raja. Enggak, yang berkuasa tetap Allah. Nah, di sini bedanya. Tadabbur Quran ya perlu kita merasain itu. Merasa pinter, merasa kaya, merasa berkuasa, gitu. Merasa kuat, karena yang kuat Allah juga. Kan Allah bilang kalian ini lemah, kan gitu. Ya itu. Kan Allah yang ngomong gitu. Ada gak ayatnya kalian ini lemah, benar gak? Ada. Kok ngaku kuat? Yang kuat tuh aku, kata Allah. Kan kalian kayak gitu. Iya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak nih? Cukup deh Ustaz. Itu. Cukup Ustaz. Ya, insya Allah. Bu Elina cukup ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan ditanya dulu. Jadi begini ya Pak Ustadz ya, misalnya kita punya keinginan memberi, itu berarti bukan milik kita, itu milik Allah yang kita berikan. Dan begitu Pak Ustadz ya? Benar. Keinginan kita memberi pun itu sebelumnya keinginan kita, keinginan Allah. Keinginan Allah, Allah jelas. Jadi Keinginan Allah ya. Oh. Jadi Bu Elina harus terima dulu omongan Allah. Elina, nih kasih ke dia nih sekian. Oh, jadi bukan keinginan Kita iya, lagi. iya. Betul. Itu yang kita mesti jalanin gitu loh. Belajar berdiri sama Allah kayak gitu. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan Bu Elina? Alhamdulillah Atau cukup gitu? Pak Amal. Terima kasih banget. Bisa dibimbing, diajak berdialog dengan Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang membimbing itu Allah, bukan saya. Semua Allah yang karena ini semua Allah kan. Saya kan cuma bilang tadi saya cuma speakernya, gitu. Cuma alatnya Allah aja, kayak gitu. Allah. Ya kan. Ya Alhamdulillahirabbil alamin kita udah menyelesaikan tahap pembukaan ini. Tahap pembukaan tentang belajar berdialog bertadabbur Quran.
Ini semua bimbingan dari Allah. Saya cuma tugasnya menyampaikan. Yang pintar Allah, yang berkuasa Allah, yang menunjukkan Allah, yang ngajarin Allah. Bukan saya. Jadi yang guru kita semuanya Allah. Yang ngajarin, yang memaafkan. Nah, ini yang kita usahakan dan harus kita gigih mengusahakan. Kita tanamkan bahwa ini semua Allah, semua Allah. Nah, kita nggak memuji Allah, kita memuji makhluk. Tapi kita pujian kita kepada makhluk itu sebenarnya untuk Allah. Itu yang. Nah, alhamdulillah. Lillah itu bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Pujian itu untuk Allah, lillah. Bukan alhamdulillah, bukan pujian memuji Allah kan gitu. Nah, memuji makhluk tapi untuk Allah pujiannya. Memuji ciptaan tapi untuk Sang Pencipta. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Insya Allah ini Allah terus membimbing ibu-ibu semua. Amin. Amin. Ini tergantung semua. Kita beriman pun, kita belajar beriman, bisa belajar beriman itu juga karena Allah juga. Kan gitu. Nah, untuk itu mari kita tutup sama Bu Nina, silahkan ditutup. Ya. Terima kasih Pak Belajar Ahmad. beriman. Oke. Mari kita tutup, Ibu, Bapak. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan menambah keimanan kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakillah.